Penyerang Fortuna Sittard Ragnar Oratmangun bahagia dan juga lega telah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dia sangat senang mimpinya untuk menjadi warga negara Indonesia bisa terwujud sehingga dapat segera membela timnas Indonesia. Ya, Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye melakoni proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Senin 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Usai proses pengambilan sumpah, Ragnar Oratmangun pun mengaku sangat senang. Meski harus memakan waktu lama untuk menyelesaikan proses naturalisasinya, ia senang mimpinya bisa terwujud. Tentu saya sangat senang. Ini memakan waktu yang lama tapi saya sangat senang bahwa akhirnya terwujud, kata Ragnar Oratmangun. Ya, kini Ragnar Oratmangun pun siap memperkuat timnas Indonesia. Penyerang yang berusia 26 tahun tersebut berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Di samping itu, Ragnar Oratmangun optimis timnas Indonesia bisa mencapai target itu. Pasalnya kini skuad Garuda banyak berisikan pemain muda potensial. Tentu saja saya berharap kita bisa mencapai Piala Dunia dan saya bisa membantu tim dengan hal ini. Saya pikir kita bisa melakukan banyak hal dengan tim ini. Kami adalah kumpulan anak muda, jadi saya berharap, jelas Ragnar Oratmangun. Pemain keturunan Ragnar Oratmangun tidak sabar dalam merasakan langsung atmosfer pertandingan kandang timnas Indonesia. Saya sangat menyukainya, kata Ragnar Oratmangun. Saya tidak sabar menunggu pertandingan tanggal 21 melawan Vietnam di kandang. Saya rasa ini akan berjalan sangat baik. Saya berharap semuanya akan datang, kata pemain berusia 26 tahun tersebut. Akan tetapi, Ragnar nampaknya belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga kontra Vietnam jatuh pada Rabu 13 Maret 2024. Sementara Ragnar Oratmangun baru resmi menyandang status warga negara Indonesia, yakni pada Senin 18 Maret 2024 malam. Dan kini Ragnar Oratmangun harus menuntaskan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Pemain keturunan Tom Haye menceritakan perjuangannya jelang sah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Sebelum bertolak ke Indonesia, Tom Haye lebih dahulu tampil penuh bersama SV Heerenveen, yakni pada pekan ke-26 Eredivisie 2024 kontra Feyenoord Minggu 17 Maret 2024. Usai pertandingan, Tom Haye bergegas ke Indonesia dengan memakan waktu selama 18 jam. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin 18 Maret 2024 malam, Tom Haye langsung digiring menuju kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Cawang untuk diambil sumpah kewarganegaraan. Pengambilan sumpah kewarganegaraan pemain yang berusia 29 tahun tersebut bersamaan dengan Ragnar Oratmangun. Dan kini Tom Haye bersyukur proses naturalisasinya segera tuntas. Ya, sudah lama prosesnya, tutur pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut. Tapi saya senang akhirnya selesai, dan kami selesaikan semuanya, ujar Tom Haye. Saat ini Tom Haye sudah tidak sabar untuk bisa berseragam timnas Indonesia. Ada kejadian menarik sebelum timnas Indonesia melakoni latihan perdana jelang melawan Vietnam di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Senin 18 Maret 2024. Terlihat pelatih timnas Indonesia Sinteyong menjewer kuping dari Ramadhan Sananta. Saat sesi jumpa pers, Sinteyong akhirnya buka suara terkait melakukan aksi itu kepada striker timnas Indonesia tersebut. Kata Sinteyong, ia melihat bahwa Ramadhan Sananta tidak fokus untuk menjalani latihan perdana. Kemudian pelatih asal Korea Selatan itu pun kesal dan juga memberikan hukuman kepada striker Persis Solo itu. Ramadhan Sananta dinilai melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keinginan Sinteyong. Pelatih yang berusia 54 tahun itu memang sangat teliti untuk mengawasi pasukannya dalam berlatih. Itu agar dia fokus. Saya lihat tadi dia melakukan latihan yang agak berbeda dengan lainnya, kata Sinteyong. Sementara itu dalam latihan perdana ini, belum semua pemain timnas Indonesia berkumpul. Sinteyong mengatakan baru 22 pemain yang datang dan juga 4 nama absen. 4 pemain yang absen itu adalah Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Nathan Chueon, dan juga Tom Haye. Keempat pemain itu baru akan berlatih bersama timnas Indonesia pada malam ini. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong membalas ejekan pemain Vietnam yang menyebut skuad Garuda didominasi pemain asal Belanda. Sebelumnya pemain Vietnam Do Buyemang sempat berseloroh apakah akan melawan Indonesia atau Belanda karena banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia dari Belanda. Kemudian komentar kontroversial Do Buyemang juga turut dikomentari oleh Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu menganggap pemain Vietnam tersebut tidak bisa membaca artikel berita. Para pemain keturunan Indonesia yang baru saja dinaturalisasi tidak menyalahi aturan.
Semua yang bisa membela timnas Indonesia merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Mungkin dia tidak bisa baca artikel, kata Sinteyong. Pemain Belanda mana mungkin bisa bermain di timnas Indonesia karena dia punya paspor Indonesia. Jadi ia bisa membela timnas Indonesia. Kan tidak mungkin ya timnas Belanda main di timnas Indonesia, tegas Sinteyong. Pemain Vietnam Do Bui Mang minta dicoret dari tim usai melontarkan sindiran kepada timnas Indonesia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 21 Maret. Dwi Mang mengaku bingung apakah Vietnam akan bersua timnas Indonesia atau timnas Belanda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melontarkan sindiran itu, Dwi Mang malah tak masuk skuad Vietnam untuk 2 pertandingan melawan timnas Indonesia. Pemain Hanoi FC itu tak masuk daftar 28 pemain karena dicoret oleh pelatih Philip Thuse. Dan menariknya, pencoretan ini dilakukan Thuse mengikuti permintaan dari Dwi Mang. Dilansir dari media Soha, pemain yang berusia 27 tahun tersebut yang menarik diri dari tim untuk 2 pertandingan melawan timnas Indonesia. Dwi Mang bertemu dengan Thuse untuk mendiskusikan situasi yang dihadapinya pada Senin 18 Maret pada waktu setempat. Ia meminta kepada Thuse untuk tidak memasukkannya dalam daftar 28 pemain. Dwi Mang mengaku ingin beristirahat karena tidak dalam kondisi prima. Pemain yang menempati posisi bek ini diketahui mengalami masalah di bagian paha dan muncul kekhawatiran kondisinya akan semakin buruk jika dipaksakan bermain dalam pertandingan dengan intensitas tinggi seperti laga kontra timnas Indonesia. Semenjak sah mendapatkan paspor Indonesia pada Juni 2023, Ravel Strijk menjadi buruan fans perempuan. Memiliki tinggi badan menjulang dan juga wajah campuran Indonesia Belanda membuat penyerang Adodin Haq tersebut menjadi idola banyak perempuan tanah air. Sementara itu sejak Senin 18 Maret 2024, Ravel Strijk sudah tiba di Indonesia. Dan setibanya di Indonesia, sudah banyak fans perempuan timnas Indonesia yang menongkrongi hotel menginap skuad Garuda. Tujuannya jelas untuk menemui Ravel Strijk. Mengutip dari akun TikTok @onlyforstrike yang mengambil video dari @nadiran RLF, Ravel Strijk dikerubungi fans timnas Indonesia ketika berada di lobi hotel. Tidak hanya meminta foto bareng dan tanda tangan Ravel Strijk, mereka juga memberikan penyerang 20 tahun tersebut banyak hadiah dengan dibungkus tote bag. Dan Ravel Strijk pun menerima semua hadiah yang didapat. Ya, saking banyaknya hadiah yang didapatkan oleh Ravel Strijk sampai-sampai kerepotan membawa tote bag tersebut. Ramai di media sosial, Ravel Strijk diprediksi bakal membeli koper tambahan saat pulang ke Belanda. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengucap sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada hari Senin 18 Maret 2024. Keduanya sudah selesai melakoni sumpah warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Proses sumpah WNI disiarkan langsung di akun YouTube Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun masuk dalam daftar panggil Sinteyong untuk timnas Indonesia saat melawan Vietnam 21 dan juga 26 Maret 2024. Dan diprediksi keduanya baru bisa memperkuat timnas Indonesia saat Garuda bertandang ke Vietnam 26 Maret 2024 mendatang. Tom Haye dan Ragnar akan kita siapkan administrasinya semuanya, kata salah satu exco PSSI Arya Sindolingga, supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, tambahnya. Sementara itu dengan resminya Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun sebagai warga negara Indonesia, maka melengkapi 26 pemain untuk lawan timnas Vietnam. Sebelumnya Sinteyong memanggil 28 pemain dalam pemanggilan kali ini. Namun 3 pemain dikonfirmasi cedera dan dicoret dari daftar, yakni Alkan Bagot, Yordi Ahmad dan juga Yance Sayuri. Sinteyong hanya memanggil 1 pemain baru yakni Arkan Fikri ke skuad Garuda. Jadi H-2 sebelum hari ini saya dikabari untuk berangkat untuk hari ini bergabung. Demikian pengakuan Arkan Fikri. Saya juga kaget sih, karena saya juga habis pertandingan terakhir di Arema dan saya ada waktu libur. Saya lagi di rumah liburan bersama keluarga dan puasa bersama keluarga, ungkapnya. J.Itzes mulai berlatih bersama timnas Indonesia pada Senin 18 Maret malam. Kemungkinan pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini akan debut saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda 2 Juni 2000 ini memang bukan bek kaleng-kaleng. Pilihan Venezia tak salah. Kini Venezia berpeluang promosi ke Serie A 2024-2025. Venezia berada di urutan kedua Serie B dari 30 laga atau saat tersisa 8 lagi laga. Dalam latihan bersama timnas Indonesia, J.Itzes melakukan pemanasan tegas. Pembawaannya dalam latihan serius penuh fokus. Attitude-nya dinilai level tinggi oleh tim pelatih timnas.
Patah tumbuh hilang berganti. Begitu asisten pelatih timnas Indonesia menggambarkan CICS. Absennya Yordi Amat sebagai jenderal lini belakang kini berganti komandan baru bergaya garang. Selain itu, absennya Elkan Bagot juga membuat CICS kini menjadi pemain dengan postur tertinggi di timnas Indonesia. Ada pemandangan unik setelah timnas Indonesia menyelesaikan sesi latihan perdana jelang lawan Vietnam di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Tim pelatih timnas Indonesia bersama Sumarji selaku manajer timnas Indonesia berbincang dengan CEO Enrico Muhammad Saidap, yakni di pinggir lapangan Stadion Madia. Perbincangan pelatih timnas Indonesia Sintayong, Sumarji dan juga Sadat bersama dengan yang lain terlihat sangat serius. Juru taktik asal Korea Selatan itu protes keras kepada Sadat tentang jersey latihan timnas Indonesia. Jersey latihan timnas Indonesia itu tidak sesuai dengan keinginan Sintayong. Dan kabar itu disampaikan secara langsung oleh Sumarji kepada awak media. Sumarji mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia merasakan ketidaknyamanan dalam berlatih dengan menggunakan jersey latihan seharga Rp499.000 tersebut. Ya, jadi tadi Coach Sintayong protes. Dia bilang bahwa ada sedikit ketidaknyamanan dalam jersey latihan timnas Indonesia, kata Sumarji. Kemudian mendengar curhatan dari Sintayong, lanjut Sumarji, pihak Erspo lewat Sadat langsung merespon. Kata Sumarji, Sadat siap mengganti semua bahan jersey latihan timnas Indonesia yang telah dibuat. Lanjut kata Sumarji, Erspo akan mulai memproduksi lagi jersey latihan timnas Indonesia dengan bahan yang berbeda mulai Senin 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Erspo berjanji proses pengerjaan jersey latihan timnas Indonesia akan selesai pada Selasa 19 Maret 2024. Erspo sih bilang tadi mau diganti besok, tapi paling lambat lusa. Hari ini mau dijahit, kalau bisa besok ia dikirim, kata Sumarji. Di samping itu, Sumarji mengakui bahwa tidak ada percobaan terlebih dahulu antara Erspo dengan Sintayong. Meski begitu, ia mengerti dengan situasi Erspo saat ini. Ya, namanya juga barang baru, begitu dipakai tidak nyaman ternyata, kata Sumarji. Adapun untuk bahan jersey utama timnas Indonesia baik kandang maupun tandang tidak masalah. Dan Sintayong menyukai bahan jersey yang dijual oleh Erspo seharga Rp1,299 juta. Kalau untuk jersey yang buat bertanding itu sudah bagus kok, intinya hanya di jersey latihan saja, tutup Sumarji. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara setelah memimpin pemusatan latihan atau TC hari pertama timnas Indonesia jelang melawan timnas Vietnam di Stadion Madia pada Senin 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan sesi latihan hari pertama fokus ke pemulihan kondisi pemain. Sebab kondisi para pemain baik yang merumput di Liga Indonesia maupun abroad tak dalam performa 100%. Mengingat mereka baru saja membela klub masing-masing di akhir pekan. Ditambah lagi pemain abroad seperti CICS yang baru saja melewatkan penerbangan belasan jam untuk terbang dari Italia ke Indonesia. Memang TC baru mulai ya, hari ini latihan pemulihan yang ringan pemulihan saja, kata Sintayong kepada awak media Senin 18 Maret 2024. Sisa 2 hari lagi kami akan melawan Vietnam. Kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam supaya bagaimana caranya kami harus menang, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong mengatakan mulai menempa CICS dan juga kawan-kawan untuk fokus memantangkan taktik pada esok hari. Karena memang hari pertama kita latihan, apalagi para pemain banyak yang dari luar negeri. Perjalanan sangat jauh dan pastinya melelahkan juga, ujar ex-pelatih Seongnam FC ini. Pemain lokal pun sama, di weekend ini mereka bertanding. Jadi kami fokus ke pemulihan untuk hari ini. Saya akan fokus taktik mulai besok dan lusa, umbar Sintayong. Di samping itu, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam 2 laga. Adapun pada laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta, yakni pada hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu laga kedua dimainkan di kandang Vietnam di Stadion Maiding Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.